Al-Ikhlas ya Bansai Media. Saya muliakan yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Perumnas 3 Ustaz Shalihan, semoga dengan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sesepuh, orang tua kita, Pak Musawir, Pak Haji, para sesepuh yang hadir pada malam hari ini, semoga beliau-beliau yang ikut memakmurkan masjid, semoga dimakmurkan oleh Allah hatinya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ibu-ibu Majelis Taklim As-Sakinah yang selalu ikut memakmurkan masjid, ibu-ibu jangan bosan-bosan ya. Misalkan suatu saat tidak ada kuenya, tetap semangat Bu. Tadi mulai hampir lepas tadi sudah. Oh ternyata datang kuenya. Alhamdulillah. Semoga yang ikut menghidupkan masjid ini, baik menghidupkan secara zahir atau menghidupkan secara batin, memakmurkan ubudiyahnya, pembangunannya semua, semoga panjenengan termasuk ayat yang ada dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Pernah saya ngaji di majelis rotib bahas masalah jangan hitung-hitungan sama Gusti Allah. Jangan untung rugi kalau sama Allah itu. Karena pasti untungnya kalau sama Allah. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang oleh pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang memberikan kesehatan kita, pasti untungnya. Kenapa? Karena Allah memberikan kita semua tanpa hitung-hitungan, tanpa mikir untung dan rugi. Ini bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita. Allah memberikan kita sehat, kadang-kadang kita gunakan maksiat, Allah tetap ngasih sehat sama kita. Allah ngasih rezeki kepada kita, kita bisa makan, bisa minum, bisa kuat sebab makan dan minum itu. Kadang kekuatan kita gunakan untuk maksiat, tapi tetap Allah kasih rezeki kepada kita. Allah kasih panjang umur, ini tahun 2026. Mestinya kalau Allah pikirkan untung rugi, ya tentu 2026 ini harus lebih menguntungkan Allah daripada menguntungkan diri kita sendiri. Akan tetapi Allah memberikan kita semua tidak hitung-hitungan. Ini sebagai pengingat kajian bulan yang lalu. Jangan sekali-kali, ini pikiran kita harus kita ubah. Orang itu kalau di dalam otak dan pikirannya, kalau menjalankan ibadah itu adalah untungnya, mengharap keuntungan dari Allah, dan dia merasa ada yang dirugikan jika tidak diuntungkan, maka dipastikan orang tersebut belum ibadah yang lillahi ta'ala. Misalkan panjenengan sholat, ya, terus jenengan punya pikiran kalau orang sholat itu pasti rezekinya akan banyak terus. Ternyata jenengan pas ibadah sholat, istiqomah sholat, ternyata diuji oleh Allah, rezekinya kurang pas. Kemudian muncul pikiran, rugi dong saya sholat, rugi dong saya puasa, rugi dong saya ini, rugi dong saya ngaji, rugi dan lain sebagainya.
Jangan sampai kita seperti itu. Kita ini ibadah harus pure karena nuruti perintah Allah. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian. Panjenengan harus punya pikiran dimasukkan di hati, di akal, bahwa kita ibadah itu pure nuruti keinginan Allah. Karena kita hidup ini diwujudkan, dihidupkan oleh Allah untuk mengikuti kemauan Allah. Andaikan orang disuruh mengikuti kemauan sendiri, rusak dunia ini. Andaikan orang disuruh mengikuti nafsunya sendiri-sendiri, rusak kita. Tapi perlu kita tahun 2026 ini kita kembalikan, kita muhasabah, refleksi. Ada gerakan baru apa? Membersihkan, berpikir bagaimana kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa Pak Ustaz? Supaya hidupnya berkah. Bapak Ibu sekalian, hidup jangan mencari kaya, karena yang kaya kalau tidak berkah diperbudak kekayaannya. Orang yang diberi kaya oleh Allah, dunianya banyak, tanahnya banyak, usahanya banyak, kok tidak berkah, pasti diperbudak oleh kekayaannya. Bahkan waktu sholat saja tidak sempat. Ada yang seperti itu. Padahal sudah cukup. Buat makan ada, buat minum ada, buat beli rumah ada, nyekolahkan anak ada. Semua punya. Tapi dicabut berkahnya oleh Allah, maka dia pasti akan diperbudak oleh dunia ini dan tidak akan merasakan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhir. Akan tetapi kalau dia diberi keberkahan oleh Allah, waktunya sholat tetap sholat, sekalipun dia punya harta banyak, sekalipun dia pegawai, sekalipun dia polisi, tentara, apapun, tapi dia tetap memperdulikan. Sesibuk apapun kita di dunia, ingat, kita ini dihidupkan bukan untuk menuruti kemauan kita saja, tapi untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya berkah, damai, tenang, ayem, adem, tentrem. Luniku. Tidak saling hasut antara satu dengan yang lain, tidak saling membenci, karena bukan itu yang kita cari. Yang kita cari kebahagiaan, ketenangan. Dengan cara apa? Dengan cara pure loss kalau bahasanya. Ketika kita beribadah, apapun bentuk ibadah kita semua, ibu sekalian, harus totalitas karena Allah. Ya Allah, saya sholat karena panjenengan. Ya Allah, saya bersyukur dengan jadikan saya orang yang Islam. Ya Allah, dengan jadikan saya orang yang rezekinya cukup walaupun tidak banyak misalkan. Ya Allah, dengan takdirkan saya di Papua tetap dekat dengan masjid. Ya Allah, bayangkan kalau saya ini Islam jauh dari masjid, terus caranya saya Jumatan seperti apa? Kalau saya jamaah seperti apa? Alhamdulillah kita di Papua masjid bagus-bagus, saudara kita banyak. Coba kalau kita beribadah kepada Allah, cara berpikir kita seperti itu, kita tidak akan mungkin kita mengaitkan masalah rezeki kita banyak atau tidak. Bukan itu, tapi sebagai bentuk pengabdian, betul-betul nurut, pure nuruti kemauan Allah. Jadi judulnya ngaji wajib malam ini adalah ayo kita ibadah betul-betul totalitas. Ini bukan masalah banyak atau sedikit, ini masalah niat. Sedikit yang pas dengan niati. Misalkan ada iuran di masjid, ini mau bikin Isra Mi'raj, mau bangun masjid, Pak Ustaz saya cuma uang 100.000, Pak Ustaz, tidak apa-apa. Niatkan, ya Allah, 100.000 ini saya gunakan untuk infak untuk masjid lillahi ta'ala. Panjenengan seketika niat seperti itu, ma'indakum yanfa'u wa ma'indallahi baq. Andaikan itu tidak dengan sedekah, ujung-ujungnya jadi makan yang akan jadi kotoran. Berhubung panjenengan sedekahkan niat lillahi ta'ala, karena itu perintah Allah, maka ma'indakum yanfa'u wa ma'indallahi baq. Yang dengan sedekahkan lillahi ta'ala akan awet
sekarang bisa dirasakan, nanti apabila kita sudah meninggal justru akan diperbanyak hasilnya, akan Allah kembalikan kepada kita semua. Bukan untuk Allah nggak butuh sedekah panjenengan. Allah tidak butuh sedekah panjenengan, tidak butuh. Coba, ada nggak ibadah yang kembali kepada Allah? Tidak ada. Semua itu untuk kita. Hanya kadang-kadang kita itu nganggep ibadah itu untuk Allah, sehingga kita tunduk sama Allah. Coba apa? Sholat. Emangnya itu Allah butuh sholat kita? Tidak. Kita sholat itu didahului dengan wudu, didahului dengan pakaian yang bersih, tempat yang suci. Itu kembali kepada kita kebaikan yang Bapak-Bapak sekalian. Allah suruh puasa. Emangnya Allah butuh puasa kita? Tidak butuh. Tapi puasa yang kita lakukan hasilnya untuk kita. Orang yang ahli puasa pasti secara logis sehat. Semua dokter mengatakan orang yang ahli puasa dijamin sehat. Ya, sehat ini kembali kepada kita atau kembali kepada Allah? Kembali kepada kita. Orang yang puasa itu lebih tenang jiwanya. Ketenangan ini kembali kepada kita. Semua ibadah itu kembali kepada kita. Bahkan dengan sedekah untuk masjid, bukan hakikat untuk masjid, kembali ke kita. Dengan sedekah 10 dibalas 10 kali lipat. Rugi kan Gusti Allah kalau dengan itu. Di Quran itu kalau dengan sedekah 1 itu dilipat gandakan 10. Setiap 10 itu kemudian 700 lagi, 70 lagi. Itu kan kembalinya kepada kita. Dan sudah banyak yang merasakan buahnya orang yang habis sedekah. Kembalinya bukan kepada Allah, kepada kita. Cuma Allah itu sebagai sang pemerintah tahu si A ini kalau mau sekian, mau begini, kalau mau begini, pasti nanti akan begini. Allah yang tahu tentang pribadi kita. Karena kita ini miliknya Allah. Kalau boleh saya contohkan, kalau ada mobil Toyota, maka yang punya Toyota yang tahu telah sebelumnya Toyota tersebut. Mobil Toyota ini kalau begini, kalau begini. Itu yang nyeting, yang kasih SOP-nya itu langsung yang punya tahu. Sekali tidak cocok dengan SOP-nya, ya masalah mobilnya. Kita juga begitu. Dilarang makan barang yang haram, dilarang makan barang yang ini, najis dan lain sebagainya. Karena apa? Itu merusak ternyata. Allah melarang menipu. Karena menipu itu luar biasa dampaknya. Orang yang tukang tipu, orang yang menipu tidak jujur, itu dampaknya kembali kepada dirinya luar biasa. Maka tidak boleh sama Allah. Tahu, laku, kamu jangan menipu ya sekali-kali. Karena kamu akan mendapatkan kerusakan. Orang yang suka menipu itu kerusakannya kembali kepada orang tersebut. Begitu pula sebaliknya orang yang jujur, sekalipun tidak ada orang yang melihat, ibu-ibu di rumah sendirian jujur, ibu-ibu di mana saja bapak-bapak jujur, sekalipun tidak ada yang mendukung, tidak ada yang melihat, akan ada kemaslahatan. Tidak ada orang yang jujur yang sengsara, itu tidak ada. Yang banyak orang yang tukang tipu yang sengsara. Maka yang nyuruh jujur dan melarang tipu ini kembalinya bukan kepada Allah yang memerintahkan dan yang melarang, tapi kembalinya kepada kita. Maka sekali-kali kita betul-betul, ya Allah saya ini ibadah niat untuk panjenengan. Ya Allah saya ibadah ini betul-betul untuk panjenengan, pure. Saya sedekah lillahi ta'ala. Saya datang di masjid untuk mengikuti ngaji lillahi ta'ala. Saya melakukan ibadah sholat malam lillahi ta'ala. Saya datang ke masjid sholat jamaah lillahi ta'ala. Harus ada lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya buahnya, supaya hasilnya betul-betul kita rasakan. Insya Allah. Allah itu sangat mengerti nasib hambanya, sangat mengerti Bapak Ibu sekalian. Kita ini yang sering meleset, punya rencana ini gagal stres, punya ini gagal depresi, punya rencana ini gagal emosi. Apa salah Pak Ustaz kita punya rencana? Tidak salah. Cuma ciri khas orang mukmin setelah punya rencana harus tawakal, pasrah kepada Allah.
Biar apa? Biar tetap ikhtiar sebagai bentuk kita jawab menjalankan agama Allah. Selebihnya tawakal supaya ada ketenangan di dalam hati. Jangan sampai mengandalkan orang yang terus mengandalkan pikiran, suatu saat Allah akan uji orang tersebut, dikasih masalah yang otak nggak mampu mikir. Saya ulangi ibu bapak-bapak. Kalau orang hanya mengandalkan akal, tidak mengandalkan iman dan tawakal, mudah saja bagi Allah ngasih ujian, yang ujian itu akalnya nggak mampu berpikir dan dia akan harus kembali kepada Allah. Kalau tidak kembali kepada Allah, dia akan kembali kepada dirinya yang tidak mampu tadi, artinya stres dan gelisah tanpa ada hatinya. Beda dengan orang mukmin yang punya ilmu tawakal, punya ilmu yang sabar, punya ilmu yang qanaah, dengan berbagai ikhtiar perencanaan, akan tetapi dia punya tawakal, ada Allahnya, lillahi ta'alanya ada. Insya Allah sesemangat apapun dia, segagal apapun, sehasil apapun, kalau hasil tidak mungkin sombong dengan ikhtiarnya, kalau gagal tidak mungkin frustasi dengan keinginan-keinginannya. Itu bedanya. Kalau kita sebagai orang mukmin yang paham apa sebenarnya niat lillahi ta'ala itu, ketika kita setelah ikhtiar harus mantap tawakal kepada Allah, hati tenang. Kadang-kadang kita itu pokoknya saya harus begini, pokoknya harus begini. Loh, pokoknya namanya dunia itu milik kita, dunia ini miliknya Allah. Boleh silahkan ikhtiar perencanaan, selebihnya stop. Fatawakkal 'ala Allah in kuntum mu'minin. Kalau sampean ngaku iman, ingat harus pasrah, berserah diri kepada Allah. Harus tawakal. Ustaz, kalau tawakal nanti nggak berkembang. Enggak, konsep tawakal itu dengan malas beda loh ya. Konsep tawakal dengan malas itu beda-beda tipis. Kalau malas itu nggak bergerak, nggak ada ikhtiar, itu nggak tawakal, itu malas berpikir, itu nggak boleh. Tapi terlalu berpikir, betul-betul dikuras pikirannya tanpa tawakal di masalah. Bagaimanapun akal ini ada batas kemampuannya, yang batas kemampuan itulah kita naikkan tingkatnya dengan tawakkal 'ala Allah. Jadi yang turun tawakal itu bukan Pak Yai, bukan Ustaz, bukan Imam Masjid, bukan Allah. Tahu lagu, kalau punya hajat dengan keinginan yang kuat, sudah kamu tulis, kamu catat, kamu bergerak, kalau punya pasrahkan kepada aku. Gitu. Kalau hasil, pasti dia akan alhamdulillah. Ingat, yang membuat hasil ini Allah. Kalau misalkan tidak hasil, dia tidak frustasi, tidak putus asa, tetap mungkin kesempatan yang akan datang saya dikasih lagi oleh Allah. Terus. Kenapa? Selebihnya diserahkan pada Allah. Inilah pentingnya iman, dipompa iman kita. Jadi yang baru itu jangan tahunya saja, imannya harus baru, semangat baru. Ada orang itu tidak, tahun barunya luar biasa liburnya, tapi ibadahnya biasa. Kan malaikat tertawa jadi. Ayo wujud tahun baru, sholat subuhnya telat. Saudaranya macet, ada iuran di masjid, tidak mau iuran, itu berarti berkurang. Tahunnya yang tambah tapi ibadahnya berkurang, itu kurang bagus. Kalau memang kita anggap tahun baru ini adalah pembaharuan, maka satu, niat jumlahnya diperbarui, amalnya diperbarui, apapun yang kita pikirkan diperbarui. Di antara cara memperbarui, ketika kita beramal, pastikan amal kita lillahi ta'ala. Ketika amal apapun pure, ya Allah saya niat lillahi ta'ala, tidak ada embel-embel apapun. Dan yang kedua, sebagai penutup kajian pada malam ini, tidak usah banyak-banyak, kita ini harus diperbarui di antara cara berpikir. Kalau kita sedang ikhtiar, kalau kita sedang punya keinginan, ketika kita punya cita-cita, ingat kemampuan kita, tuntaskan selebihnya sifat tawakkal 'ala Allah. Dua kebaikan orang yang paham tawakal.
Kalau hasil dari cita-citanya pasti dia tambah syukur kepada Allah. Kalau dia gagal, dia tidak akan mungkin kecewa, tidak akan mungkin putus asa, tetap stabil. Waktunya sholat, hasil tetap sholat. Beda dengan orang yang tidak tawakal. Waktu hasil banyak, sibuk sudah lupa. Saya jamaah nanti dulu, saya masih sibuk. Biasanya istiqomah jamaah berhubung cita-citanya hasil, dunianya banyak, mungkin ditinggal fokus ke dunianya. Ini masalah. Satu sisi memang dia hasil cita-citanya, satu sisi dia telah meninggalkan Allah, menghilangkan keberkahan dalam hidupnya. Itu tidak baik bagi orang yang mukmin, tidak bagus. Kalau bisa dua-duanya kita dapat, hasil hajatnya, kedekatan kita dengan Allah tetap kita jaga, insya Allah hidup kita akan dibarokahi oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ingat ibu-ibu ngajinya tadi ya, kalau aman walaupun sedikit harus pure karena Allah. Yang kedua, sehebat apapun ikhtiar kita, pinteran kita, cita-cita kita, harus selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kalau hasil, alhamdulillah. Kalau tidak jadi masalah. Tetap istiqomah beribadah, insya Allah berkah. Itu intinya ngajinya. Saya bulan, jadi bibitnya bisa dibawa pulang, bisa senang ngumpul. Nanti pulang salam-salaman, saling mendoakan. Bapak-bapak juga saling mendoakan. Kadang-kadang doa panjenengan itu lebih mustajab. Karena dengan datang, ya Allah saya niat ngaji sama Pak Ustaz. Kalau saya ini banyak penyakitnya, datang hujan nanti mikir, hujan lagi, Allah lagi. Nanti misalkan kalau nggak dikasih kopi, ngaji kok nggak ada kopinya, kalau itu contoh. Kalau jenengan datang dikasih, alhamdulillah, nggak dikasih nggak masalah. Pulau selalu harap kalau bisa di musofahan itu, salaman itu bisa menjatuhkan kedengkian, hasud, dosa itu jatuh ketika kita bersalaman. Oke, saya kira demikian. Mari kita tutup dengan doa. Monggo ayo kita doa. Monggo yang punya hajat, di masjid jadi saksi untuk dengan semua yang telah membaca zikir, ikut sholawat, ikut sedekah, ikut mengurusi semuanya yang terlibat mengurusi ini semua, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya mujibas sa'ilin, inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya lana hajatina, hajatid dunya wa hajatil akhirah. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina, Rabbana tammim lana bil khairin. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wal tafsir, hajatuna ilayka katsir, hajatuna ilayka katsir ya arhamar rahimin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum